air nak. Udah mulai toh kuliahnya. Oke, jadi ini hari ke-15 dan kita udah mulai live. Dan kita langsung ke ambil kaos kaki dan siap-siap ya, gas. Kita ambil kaos kakinya. Sudah ambil. Next ya sudah kita pakai. Halo Keto. Masih PJJ ya? Masih apa ya? Terlalu gugup kalau ngomong sama orang guys. Aneh loh, beda loh ngomong sama buku sama orang teh. Hai, Niko kayak ini. Aku tidak mengenali akunnya. Siapakah itu? Kita mulai seperti biasa dengan incline 15 derajat dengan kecepatan 2,5 km per jam. Dan udah dinyalain juga indikator buat jamnya. Halo Kak, selamat malam. Hari ini jadwalnya nggak jalan lagi. Malam lagi olahraganya. Kocak. Masih di kantor kah? Halo. Oh, diterima makan. Makan apa nih? Oh. Masih ngantor atau ini WFH?
kantornya tuh di mana? Jakarta apa di Bandung ya? Lupa lagi. Jakarta ya? Siapa tahu. Kan lagi ini. Oh. Subhan. Oke. Nyari makan apa nih malam nih? Apakah nasgor? Apakah pecel lele? Atau yang lebih mahal? Atau yang asal kenyang? Apa yang bernutrisi? Atau masak sendiri? Oh, pecel lele, mantap. Jadi pusing ini, bukan pusing sih, jadi kebawa capek gara-gara ngeliatin TikTok isinya demo-demo. Pusing mana yang bener ditanya, nggak ada yang verifikasi sih informasinya. Di dapur. Oh, itu nasi bakar. Kenapa ya? Pede aja bos, pede aja. Enak banget. Oh, tapi kita latihan aja ya. Kita latihan supaya pede guys. Mana kayak yang kita baca? Oh, ternyata ada ininya. Baru tahu. Project Spectrum menemukan bahwa membaca, menulis, dan berhitung yaitu jalur sempit keterampilan kata dan angka yang secara tradisional menjadi fokus sekolah-sekolah. Proyek ini mengakui bahwa kemampuan seperti kecermatan sosial judi itu merupakan bakat yang dapat dibina oleh pendidikan, bukannya diabaikan atau bahkan digagalkan. Dengan mendorong anak-anak mengembangkan semua kemampuan yang nantinya sungguh-sungguh akan mereka perlukan
untuk mencapai sukses, atau sekadar untuk memenuhi apa yang mereka kerjakan. Sekolah menjadi ajang pendidikan yang melatih keterampilan menghadapi kehidupan. Penggagas utama di balik proyek Spektrum itu adalah Howard Gardner, seorang ahli psikologi Harvard School of Education. Sudah waktunya, kata Gardner kepada saya, untuk memperluas pemahaman kita tentang spektrum bakat. Satu-satunya sumbangan paling penting dari pendidikan untuk perkembangan seorang anak adalah membantunya menemukan bidang yang paling cocok dengan bakatnya, yang akan membuatnya puas dan kompeten. Selama ini, kita sama sekali telah melupakan pandangan tentang hal itu. Kita justru memaksa setiap orang untuk menjalani pendidikan yang apabila Anda berhasil, paling-paling akan membuat Anda cocok menjadi profesor di perguruan tinggi. Dan kita menilai siapa saja menurut cara yang bertolak pada apakah mereka memenuhi patokan sempit tentang kesuksesan. Kita harus mengurangi waktu kita untuk mengurutkan kepandaian anak dan lebih banyak meluangkan waktu untuk menolong mereka menemukan bakat dan kecakapan alamiah mereka dan memupuknya. Ada beratus-ratus cara untuk berhasil, dan amat banyak kemampuan berbeda-beda yang akan menolong Anda mencapai sukses. Apabila ada orang yang melihat keterbatasan cara pikir konvensional tentang kecerdasan, orang itu adalah Gardner. Ia menunjukkan bahwa masa-masa kejayaan tes IQ dimulai selama Perang Dunia Pertama, ketika 2 juta pria Amerika dipilih melalui tes IQ pertama secara massal. Tes IQ tersebut baru saja disusun oleh Lewis Terman, seorang ahli ilmu jiwa dari Stanford. Ini mengantar kita menuju dekade-dekade yang oleh Gardner disebut cara berpikir IQ, bahwa orang itu entah cerdas atau tidak, terlahir secara demikian, bahwa tak banyak yang dapat Anda lakukan untuk mengubahnya, dan bahwa tes-tes itu dapat menunjukkan apakah Anda termasuk orang cerdas atau bukan. Tes SAT untuk masuk perguruan tinggi didasarkan pada pemahaman yang sama mengenai jenis bakat tunggal yang menentukan masa depan Anda. Cara pikir ini meresap kuat dalam masyarakat. Buku Gardner yang diterbitkan tahun 1983, Frames of Mind, yang amat berpengaruh, merupakan manifestasi penolakan dan pandangan IQ tadi. Buku tersebut menyatakan bahwa bukan hanya satu jenis kecerdasan yang monolitik yang penting untuk meraih sukses dalam kehidupan, melainkan ada spektrum kecerdasan yang lebar dengan 7 varietas utama. Daftarnya mencakup 2 jenis kecerdasan akademis baku, kecakapan verbal dan matematika logika. Tetapi daftar itu diperluas hingga mencakup kemampuan pemahaman ruang yang tampak pada misalnya arsitek atau seniman yang istimewa, jenius kinestetik yang diperagakan oleh kanggunan dan kelunturan tubuh mata, Graham atau Magic Johnson, dan bakat musik Mozart atau Yo-Yo Ma. Menggenapi daftar itu adalah 2 segi apa yang disebut Gardner kecerdasan pribadi. Kecakapan antar pribadi, seperti kecakapan ahli terapi termasyur, misal
Carl Rogers, atau pemimpin kaliber dunia seperti Martin Luther King Jr., dan kemampuan intrapsikis yang dapat muncul. Di satu pihak, dalam wawasan cemerlang Sigmund Freud, atau dengan tanpa banyak cakap, dalam kepuasan batin yang muncul dari penyesuaian hidup seseorang agar cocok dengan perasaan sejatinya. Kata kunci dalam pandangan terhadap kecerdasan ini adalah majemuk. Model Gartner jauh melampaui konsep baku IQ sebagai faktor tunggal yang dapat diotak-atik. Pandangan ini menyatakan bahwa tes-tes yang menghantui kita sewaktu masa sekolah, dari tes-tes prestasi yang menyortir kita menjadi orang-orang yang akan disalurkan ke sekolah-sekolah teknik dan orang-orang yang ditakdirkan ke perguruan tinggi, sampai nilai SAT yang menentukan perguruan tinggi mana bila ada yang boleh kita masuki, didasarkan pada wawasan sempit tentang kecerdasan. Pemahaman yang tidak menyentuh serangkaian keterampilan dan kemampuan yang nyata-nyata berguna bagi kehidupan selain IQ. Gartner mengakui bahwa nilai 7 merupakan angka sewenang-wenang atau atas beragamnya kecerdasan. Tidak ada bilangan ajaib untuk keragaman bakat manusiawi. Dalam salah satu tahap, Gartner serta rekan-rekan penelitinya telah memperluas nilai 7 itu sehingga menjadi daftar yang berisi 20 macam kecerdasan yang berbeda-beda. Kecerdasan antar pribadi, misalnya, dipecah-pecah menjadi 4 kemampuan tersendiri. Kepemimpinan, kemampuan membina hubungan dan mempertahankan persahabatan, kemampuan menyelesaikan konflik, dan keterampilan semacam analisis sosial yang dimiliki secara luar biasa oleh Judy yang berusia 4 tahun itu. Pandangan kecerdasan multifaset ini menawarkan suatu gambaran yang lebih kaya tentang kemampuan dan potensi keberhasilan seseorang anak daripada IQ yang baku. Ketika murid-murid Project Spectrum itu dievaluasi berdasarkan mana tadi ya? Pandangan kecerdasan multifaset ini menawarkan suatu gambaran yang lebih kaya tentang kemampuan dan potensi keberhasilan seorang anak daripada IQ yang baku. Ketika murid-murid Project Spectrum itu dievaluasi berdasarkan skala kecerdasan Stanford Binet yang dahulu pernah menjadi patokan utama tes IQ, dan sekali lagi dengan serangkaian tes yang dirancang untuk mengukur spektrum kecerdasan Gartner. Tidak ada hubungan yang signifikan antara nilai yang diperoleh anak-anak itu pada kedua tes tersebut. 5 anak dengan IQ tertinggi, mulai 125 hingga 133, memperlihatkan profil yang berbeda-beda pada 10 kemampuan yang diukur dengan tes spektrum. Misalnya di antara kelima anak paling cerdas menurut tes IQ itu, salah satunya kuat dalam 3 bidang. 3 orang mempunyai kemampuan tinggi di 2 bidang, dan seorang anak yang cerdas hanya mempunyai 1 kecakapan patokan spektrum. Kecakapan-kecakapan tersebut tersebar. 4 dari kemampuan anak-anak ini terdapat pada musik, 2 pada seni rupa, 1 dalam segi pemahaman sosial, 1 dalam hal logika, 2 dalam hal bahasa,
Tak seorang pun dari kelima anak dan IQ tinggi itu kuat dalam gerak, angka, atau mekanika. Bahkan gerak dan angka merupakan titik lemah bagi 2 di antara kelima anak tersebut. Kesimpulan Gartner adalah bahwa skala kecerdasan Stanford Binet tidak meramalkan kinerja yang sukses bila dibandingkan atau didasarkan pada subset yang konsisten pada kegiatan-kegiatan spektrum. Sebaliknya, nilai spektrum memberi hubungan jelas kepada orang tua dan para guru tentang wilayah-wilayah yang secara spontan akan diminati oleh anak-anak ini, dan yang merupakan bidang tempat mereka akan dapat mengembangkan minat sehingga pada suatu hari akan membuat mereka bukan hanya cakap, melainkan amat ahli. Pemikiran Gartner tentang keragaman kecerdasan terus berkembang. Sekitar 10 tahun setelah ia menerbitkan teorinya yang pertama, Gartner memberikan ringkasan pendek tentang kecerdasan pribadi. Kecerdasan antar pribadi adalah kemampuan untuk memahami orang lain, apa yang memotivasi mereka, bagaimana mereka bekerja, bagaimana bekerja bahu-membahu dengan mereka, tenaga-tenaga penjualan yang sukses, politisi, guru, dokter, dan pemimpin keagamaan cenderung merupakan orang-orang yang mempunyai tingkat kecerdasan antar pribadi yang tinggi. Kecerdasan antar pribadi adalah kemampuan yang korelatif, tetapi terarah ke dalam diri. Kemampuan tersebut adalah kemampuan membentuk suatu model diri sendiri yang teliti dan mengacu pada diri, serta kemampuan untuk menggunakan model tadi sebagai alat untuk menempuh kehidupan secara efektif. Dalam rumusan lain, Gartner mencatat bahwa inti kecerdasan antar pribadi itu mencakup kemampuan untuk membedakan dan menanggapi dengan tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan hasrat orang lain. Dalam kecerdasan antar pribadi yang merupakan kunci menuju pengetahuan diri, ia mencantumkan akses menuju perasaan-perasaan diri seseorang dan kemampuan untuk membedakan perasaan-perasaan tersebut serta memanfaatkannya untuk menuntun tingkah laku. Spock versus data. Kapan kognisi tidak cukup? Ada satu dimensi kecerdasan pribadi yang secara luas dirujuk dalam elaborasi Gartner, tetapi kurang dijelajahi: peran emosi. Barangkali hal ini dibiarkan demikian karena, sebagaimana dinyatakan oleh Gartner kepada saya, karyanya itu demikian kuat dimuati model pikiran sains kognitif. Oleh karena itu, pandangannya tentang kecerdasan menekankan kognisi, pemahaman seseorang dan orang lain dalam hal motif, kebiasaan kerja, dan menempatkan pemahaman itu untuk dimanfaatkan dalam menghadapi hidup dan pergaulan dengan orang lain. Tetapi sama halnya dengan wilayah kinestetik, yang padanya kecemerlangan jasmania menampakkan diri secara nonverbal. Wilayah emosi ini pun meluas melampaui jangkauan bahasa dan kognisi. Meskipun ada banyak ruang dalam deskripsi Gartner tentang kecerdasan pribadi bagi pemahaman mengenai permainan emosi dan penguasaan untuk mengelolanya. Gartner serta rekan-rekannya tidak mengejar secara lebih mendetail peran perasaan dalam kecerdasan ini. Mereka lebih memfokuskan pada pemahaman tentang perasaan.
Fokus ini barangkali secara tak sengaja menyebutkan bahwa belum terjelajahinya lautan emosi yang begitu kaya dan yang membuat kehidupan batin dan hubungan-hubungan menjadi begitu kompleks, begitu memikat, dan seringkali begitu membingungkan, dan juga membuka kemungkinan dijajakinya baik makna di mana kecerdasan berada dalam emosi, maupun makna di mana kecerdasan dapat dibawa ke dalam emosi. Langkah Gardner yang memberi penekanan pada unsur-unsur kognitif dalam kecerdasan pribadi mencerminkan zeitgeist, semangat zaman, psikologi yang telah membentuk pandangan-pandangannya. Berlebihannya penekanan psikologi terhadap kognisi bahkan dalam wilayah emosi sebagian disebabkan oleh kebiasaan khusus dalam sejarah ilmu psikologi. Selama dasawarsa pertengahan abad ini, psikologi di kalangan akademis dikuasai oleh ahli-ahli perilaku yang dimotori oleh B.F. Skinner, yang merasa bahwa hanya perilakulah yang dapat ditinjau secara objektif dari titik pandang luar yang dapat dikaji dengan ketelitian ilmiah. Ahli-ahli perilaku ini menyatakan bahwa semua kehidupan batin, termasuk emosi, berada di luar batas-batas ilmu. Kemudian dengan munculnya revolusi kognitif pada akhir tahun 1960-an, fokus ilmu psikologi berbelok ke arah bagaimana pikiran mendata dan menyimpan informasi, serta sifat-sifat kecerdasan. Tapi emosi masih dianggap di luar pagar. Kebijaksanaan lama di antara ilmuwan kognitif menganggap bahwa kecerdasan memerlukan pemrosesan data secara pintar dan tanpa mengikut sertakan perasaan. Sikap itu terlampau rasional, agak mirip dengan tokoh Mr. Spock dalam film televisi Star Trek, mengagungkan pola dasar byte informasi semata-mata yang tak dicampur adukan dengan perasaan, yang mewujudkan gagasan bahwa emosi tidak mendapat tempat pada kecerdasan dan bahwa emosi hanya mengaburkan gambaran kita tentang kehidupan mental. Ilmuwan kognitif yang memegang pandangan ini telah tergoda oleh komputer sebagai model operatif pikiran, melupakan bahwa dalam kenyataan perangkat otak terapung dalam lumpur kimia syaraf yang berdenyut-denyut dan tidak karuan, sama sekali tidak mirip dengan silikon yang bersih dan tertata rapi yang telah melahirkan metafora panduan untuk pikiran. Model utama yang jadi pegangan ilmuwan kognitif tentang bagaimana pikiran memproses informasi ternyata tidak mengakui bahwa rasionalitas dipandu dan bisa dikuasai oleh perasaan. Dalam hal ini, model kognitifnya adalah pandangan sempit tentang pikiran, pandangan yang gagal menjelaskan gelora dan gejolak perasaan yang menjadi bumbu intelektualitas. Dalam upaya mempertahankan pandangan ini, ilmuwan kognitif itu sendiri terpaksa mengabaikan relevansi antara model-model pikiran yang mereka cetuskan dan harapan pribadi serta ketakutan mereka. Cekcok dalam perkawinan serta kecemburuan profesional yang mereka alami, perasaan-perasaan yang memberi warna dan gairah hidup, dan yang belum setiap saat membiaskan dengan cermat
bagaimana dan seberapa baik atau buruk informasi itu diproses. Pandangan ilmiah yang berat sebelah akan kehidupan mental yang datar secara emosional itu, yang telah menjadi pedoman penelitian akan kecerdasan selama 80 tahun terakhir. Lambat laun berubah sewaktu psikologi mulai mengakui peran penting perasaan dalam pemikiran. Agak mirip dengan kasus tokoh Letnan Data dalam Star Trek The Next Generation, yang perilakunya serupa dengan Mr. Spock. Psikologi mulai menghargai kekuatan serta daya emosi dalam kehidupan mental. Demikian juga bahaya-bahayanya. Bagaimanapun juga, sebagaimana dilihat oleh Data, dengan hati kecewa seandainya ia dapat merasa kecewa, logikanya dingin itu gagal membawakan pemecahan serta secara manusiawi yang tepat. Rasa kemanusiaan kita tampak paling jelas dalam perasaan. Data berupaya untuk bisa merasa karena tahu ada suatu hal penting yang hilang. Ia menghendaki persahabatan, kesetiaan seperti Tin Man dalam The Wizard of Oz. Ia kehilangan hati karena tidak memiliki cita rasa liris yang dibawa oleh perasaan. Data dapat memainkan musik atau menulis puisi dengan kehebatan teknis, tetapi tidak merasakan getaran perasaan. Pelajaran yang dapat ditarik dari kerinduan Data akan kerinduan itu sendiri adalah bahwa nilai-nilai yang lebih tinggi dalam perasaan manusia, kepercayaan, harapan, pengabdian, cinta, seluruhnya lenyap dalam pandangan kognitif yang dingin. Emosi itu memperkaya. Model pemikiran yang tidak menghiraukan emosi adalah model yang miskin. Ketika saya bertanya kepada Gardner tentang penekanannya pada pikiran tentang perasaan atau metakognisi, lebih daripada terhadap emosi itu sendiri, ia mengakui bahwa ia cenderung menganggap kecerdasan dengan cara kognitif. Tetapi katanya, ketika untuk pertama kalinya saya menulis tentang kecerdasan pribadi, saya sudah berbicara tentang emosi, terutama dalam pemahaman saya tentang kecerdasan intra-pribadi. Salah satu komponennya adalah menyetel diri sendiri secara emosional. Kecerdasan intra-pribadi adalah sinyal yang Anda peroleh dari nurani yang sangat penting bagi kecerdasan antar-pribadi. Oke, sudah 30 menit. Oke, jadi ini hari ke-15. Hari ini refleksi secara habit. Kita nggak bikin jadwal, jadi olahraganya juga malam lagi. Malam ini kita bikin jadwal buat besok supaya olahraganya nggak terlalu malam. Kemudian tapi tadi jadi nggak ada trigger, cuman kayak malam-malam, ya udah sekarang deh, jangan sampai kemalaman banget. Terus abis itu mulai live. Habis mulai live ya pakai kocaki, naik treadmill. Sampai situ aman, terus ya sambil baca buku, tercapai 30 menit ya kurang lebih. Nah, itu secara habitsnya. Kalau secara fisiknya, tadi aku mulai buat naikin detak jantung ke daerah aerobik, itu sekitar
daerah 150 sampai 160 itu membutuhkan treadmillnya dengan kecepatan 2,7 km per jam dengan incline 15 derajat. Jadi ya sedikit peningkatan karena kemarin batas aerobik itu di 2,5 km per jam, sekarang 2,7 itu baru mulai kerasa aerobiknya. Kemudian tadi olahraga aerobiknya selama 19 menit. Kenapa? Karena ada pemanasannya dulu dan ada anaerobiknya. Jadi kayak mulai besok kita juga bakal lamain olahraganya, jadi mungkin ya 40 menit atau ya 45. Kemudian secara berkala seperti kemarin juga, kayak setiap 10 menit ku turunin 0,2 km per jam supaya detak jantungnya tetap berada di range dengan pada akhirnya dari 2,7 sampai 1,9 km per jam. Oke, segitu aja buat refleksi secara habit dan secara fisik buat hari ke-15. See you in day ke-16. Bye-bye.